Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana cara analisis statistik menggunakan SPSS, yaitu uji t-test atau uji T berpasangan, atau lebih dikenal dengan istilah paired t-test. Simak videonya sampai selesai. Berikut ini merupakan suatu data hasil penelitian, di mana pertanyaan penelitian yaitu apakah ada perbedaan kadar glukosa awal dan akhir. Dengan hipotesis penelitian, tidak ada perbedaan glukosa awal dan akhir untuk H0, dan HA ada perbedaan antara glukosa awal dan akhir. Dalam tabel, dapat dilihat bahwa dilakukan 2 kali pengukuran pada pasien, yaitu dilakukan pengukuran glukosa darah awal dan glukosa darah akhir, atau biasa dikenal dengan istilah pre-test dan post-test. Sebelum melakukan analisis, pertama kita harus menentukan metode yang tepat menggunakan tabel uji hipotesis. Berdasarkan data penelitian di dalam tabel, dapat diketahui bahwa skala pengukuran yaitu masuk dalam kategori numerik karena skala pengukuran atau data ini merupakan data rasio. Selanjutnya, setelah diketahui bahwa skala pengukuran merupakan numerik, langkah kedua yang ditentukan yaitu jenis hipotesis. Karena pertanyaan penelitian yaitu apakah ada perbedaan antara glukosa darah puasa dan akhir, maka jenis hipotesis yaitu komparatif. Sedangkan korelatif ini merupakan suatu hipotesis yang mencari hubungan atau korelasi. Setelah mengetahui jenis hipotesisnya komparatif, maka kita akan tentukan apakah datanya tidak berpasangan atau berpasangan. Berdasarkan data, dilakukan pengukuran glukosa darah awal dan glukosa darah puasa akhir pada setiap pasien, maka dikategorikan bahwa data penelitian berpasangan. Setelah ditentukan bahwa data berpasangan, maka kita akan tentukan berapa jumlah kelompok. Dari data atau dari tabel, dapat diketahui bahwa terdapat 2 kelompok. Karena yang akan dibandingkan yaitu glukosa darah puasa awal dan glukosa darah puasa akhir. Setelah ditentukan 2 kelompok, maka langkah selanjutnya adalah kita akan pilih metodenya yaitu uji T berpasangan. Yang harus diketahui bahwa uji T berpasangan ini harus memenuhi syarat, yaitu data normal atau homogen dan menggunakan data interval dan rasio atau masuk dalam kategori numerik. Berdasarkan tabel uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang akan kita gunakan yaitu T berpasangan atau pair sample t-test atau uji T berpasangan. Jadi, pair t-test atau uji T berpasangan digunakan jika hanya mempunyai data dari satu subjek group, di mana subjek memperoleh 2 skor yang berbeda level yang merupakan variabel terikat, atau dikenal dengan istilah studi pre dan post-test. Jadi, uji T berpasangan atau pair t-test harus memenuhi syarat yaitu data normal dan atau homogen, dan menggunakan skala pengukuran interval dan rasio. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka uji yang digunakan untuk data yang seperti ini yaitu menggunakan non-parametrik atau Wilcoxon. Selanjutnya kita akan buka program SPSS untuk melakukan analisis statistik terhadap data ini. Pertama yang kita lakukan yaitu kita import file dari Excel. Data yang akan kita analisis yaitu data pair. Ini adalah data yang akan kita analisis berdasarkan tabel uji hipotesis. Metode yang akan kita gunakan yaitu uji T berpasangan. Tetapi terlebih dahulu kita harus menguji normalitas data dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test. Ini untuk pengujian normalitas dulu. Kemudian legacy dialogues, kemudian klik one sample, kemudian masukkan GDP awal dan GDP akhir ke dalam kolom, kemudian klik bagian normal,
klik OK. Berdasarkan hasil, dapat terlihat bahwa data terdistribusi normal, sehingga hal ini memenuhi syarat untuk uji T berpasangan. Kita lanjutkan untuk uji T berpasangan, yaitu klik Analyze, kemudian Compare Mean, klik Pair Sample T-Test, kemudian masukkan glukosa darah puasa awal ke variabel 1, kemudian glukosa darah puasa akhir ke variabel 2. Kemudian klik OK. Hasil output menunjukkan bahwa glukosa awal mempunyai rata-rata 156,77, sedangkan ini merupakan mean dari glukosa akhir. Kemudian untuk hasil dari pair sample t-testnya, kita lihat bahwa perbedaan antara glukosa awal dan akhir mempunyai rata-rata 71,4 dengan T hitung 39,8, sehingga diperoleh signifikansi yaitu 0,00. 0,00 ini interpretasinya adalah nilai di bawah cut-off 0,05 atau nilai P kurang dari 0,05, sehingga HA diterima. HA menunjukkan bahwa ada perbedaan glukosa awal dengan glukosa akhir. Jadi berdasarkan uji t-test, dalam hal ini T berpasangan, pair sample t-test, maka ada perbedaan antara glukosa darah awal dan glukosa darah akhir. Karena nilai P 0,05 atau kita sebut terdapat signifikansi atau terdapat perbedaan yang nyata antara glukosa awal dengan glukosa darah akhir. Demikian penjelasan terkait uji T berpasangan atau uji pair t-test. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa nonton video kita yang lain terkait uji T tidak berpasangan dan one sample t-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.